Sebagian besar dari kita pasti sudah familiar dengan istilah Neozoikum, kan? Tapi, jika kamu masih penasaran tentang apa sebenarnya Neozoikum itu, serta periode-periode penting yang ada di dalamnya, dan ciri-cirinya, artikel ini akan memberikan penjelasan yang lengkap. Neozoikum merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah geologi bumi, yang mencakup perkembangan kehidupan yang terus berlangsung hingga saat ini. Ayo, mari kita jelajahi lebih dalam tentang periode-periode utama dalam Neozoikum, serta bagaimana kehidupan dan lingkungan pada masa tersebut berkembang, dan apa saja ciri khasnya. Kamu akan menemukan informasi menarik yang akan menambah wawasan tentang perjalanan panjang bumi. Neozoikum adalah sebuah era geologi dalam sejarah bumi yang mencakup periode-periode waktu sejak munculnya kehidupan mamalia hingga saat ini. Neozoikum berasal dari kata neo yang berarti baru, dan zoikum yang berhubungan dengan kehidupan. Era ini dimulai sekitar 66 juta tahun yang lalu, setelah berakhirnya periode Mesozoikum, yang terkenal dengan dominasi dinosaurus. Neozoikum sering dianggap sebagai era mamalia, karena setelah punahnya dinosaurus, mamalia dan burung berkembang pesat, mengisi berbagai ekosistem di bumi. Neozoikum dibagi menjadi dua periode utama, yaitu Tersir Paleogen dan Neogen dan Kuarter Pleistocene dan Holocene. Periode ini menandai banyak perubahan besar dalam kehidupan di bumi, mulai dari munculnya manusia, perkembangan flora dan fauna modern, hingga pembentukan iklim dan geografi seperti yang kita kenal sekarang. Secara umum, Neozoikum juga mencakup banyak peristiwa penting dalam sejarah bumi, termasuk perubahan besar dalam komposisi atmosfer, benua, serta kehidupan yang berkembang pesat setelah punahnya banyak spesies dinosaurus. Di dalam Neozoikum, kehidupan semakin kompleks dengan adanya evolusi yang cepat, yang memungkinkan berbagai spesies baru bermunculan. Misalnya, munculnya mamalia besar seperti mamut, serta spesies manusia, yang berperan besar dalam pembentukan peradaban modern. Dengan kata lain, Neozoikum adalah era yang sangat penting dalam memahami bagaimana bumi kita berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Neozoikum terbagi menjadi dua periode utama, yaitu Tersir dan Kuarter. Setiap periode ini memiliki karakteristik yang unik, mencerminkan perubahan besar dalam kehidupan di bumi, serta perkembangan iklim dan geografi. Berikut adalah penjelasan mengenai periode-periode dalam era Neozoikum. Periode Tersir Paleogen dan Neogen. Periode Tersir dimulai sekitar 66 juta tahun yang lalu dan berlangsung hingga sekitar 2,6 juta tahun yang lalu. Periode ini dibagi lagi menjadi dua bagian utama, Paleogen dan Neogen. Paleogen 66 juta hingga 23 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, kehidupan di bumi mengalami peralihan yang signifikan setelah kepunahan massal di akhir Mesozoikum. Dinosaurus punah dan memberi ruang bagi mamalia untuk berkembang pesat. Beberapa mamalia pertama kali muncul dan mulai mengisi berbagai niche ekologis. Pada akhir periode ini, tumbuhan berbunga angiosperma juga berkembang pesat, mendominasi ekosistem darat. Neogen 23 juta hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Di Neogen, mamalia semakin beragam dan banyak spesies baru muncul. Periode ini juga ditandai dengan pembentukan iklim yang lebih dingin dan kering, yang mempengaruhi flora dan fauna yang ada. Berbagai spesies mamalia besar, seperti gajah purba dan kuda, berkembang selama Neogen. Selain itu, manusia primitif mulai muncul pada akhir periode ini, yang nantinya menjadi bagian penting dari periode Kuarter. Periode Kuarter Pleistocene dan Holocene. Periode Kuarter dimulai sekitar 2,6 juta tahun yang lalu dan berlanjut hingga masa sekarang. Periode ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Pleistocene dan Holocene. Pleistocene 26 juta hingga 11.700 tahun yang lalu. Pleistocene sering disebut sebagai zaman es karena suhu bumi yang sangat dingin pada waktu itu dengan munculnya beberapa kali glasier besar yang mencakup sebagian besar bumi. Periode ini juga menyaksikan perkembangan manusia purba, seperti Homo erectus dan Homo sapiens, yang akhirnya menjadi spesies manusia modern. Selain itu, banyak spesies besar, seperti mamut dan sisa-sisa fauna megafauna lainnya, hidup pada masa ini, sebelum banyak diantaranya punah menjelang akhir Pleistocene. Holocene 11.700 tahun yang lalu, hingga sekarang. Holocene adalah periode yang sedang berlangsung saat ini, di mana kehidupan manusia berkembang pesat. Pada periode ini, manusia mulai membentuk peradaban, mengembangkan pertanian, serta menciptakan teknologi yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan.
Iklim pada Holosen lebih stabil dan relatif hangat dibandingkan dengan Pleistosen, meskipun manusia kini menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Secara keseluruhan, periode-periode dalam Neozoikum menunjukkan perubahan besar dalam kehidupan di bumi, dari dominasi dinosaurus yang akhirnya punah, hingga perkembangan mamalia dan manusia. Setiap periode membawa peristiwa penting yang membentuk dunia kita saat ini, baik dalam hal biologi, iklim, maupun geografi. Periode Neozoikum memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari era geologi lainnya. Ciri-ciri ini tidak hanya mencakup perubahan dalam kehidupan di bumi, tetapi juga dalam aspek geografi, iklim, dan ekosistem secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa ciri penting yang menandai periode Neozoikum dalam sejarah bumi. Munculnya mamalia sebagai penguasa ekosistem. Salah satu ciri paling mencolok dari Neozoikum adalah munculnya mamalia sebagai kelompok hewan yang dominan setelah kepunahan dinosaurus di akhir Mesozoikum. Mamalia pertama kali berkembang biak dan beradaptasi dengan lingkungan baru yang terbentuk setelah perubahan iklim dan geografi yang drastis. Selama periode Tersir dan Kuarter, mamalia mulai mendominasi berbagai ekosistem darat, laut, dan udara. Berbagai spesies besar, seperti gajah, kuda, dan mamut, berkembang selama Neozoikum, serta kemunculan manusia sebagai makhluk dominan di bumi. Perkembangan flora berbunga Angiosperma pada Neozoikum, flora juga mengalami perubahan besar. Tumbuhan berbunga Angiosperma, yang pertama kali muncul pada akhir periode Mesozoikum, semakin berkembang pesat, mendominasi lanskap bumi. Tumbuhan ini memiliki adaptasi yang lebih baik dalam hal reproduksi dan penyebaran, yang membuat mereka bisa menguasai sebagian besar daratan bumi. Keberagaman tanaman berbunga yang ada saat ini sebagian besar berawal dari periode Neozoikum, sehingga tumbuhan berbunga menjadi ciri khas ekosistem modern. Pembentukan benua dan geografi yang lebih terbentuk Neozoikum juga ditandai dengan pergeseran benua dan pembentukan geografi modern. Periode ini melihat pergerakan benua menuju posisi yang lebih dekat dengan kondisi saat ini, termasuk pembentukan samudra, pegunungan, dan lembah yang ada sekarang. Sebagai contoh, pada periode Tersir, benua-benua seperti Amerika Utara dan Eropa semakin bergerak menjauh, dan benua Asia serta Australia semakin terpisah. Geografi yang terbentuk pada Neozoikum sangat mempengaruhi iklim, kehidupan flora dan fauna, serta perkembangan manusia. Perubahan iklim yang signifikan selama Neozoikum, iklim bumi mengalami perubahan besar yang membentuk ekosistem yang kita kenal. Saat ini, pada awal periode Neozoikum, suhu bumi relatif hangat, tetapi seiring berjalannya waktu, suhu mulai menurun, menciptakan perubahan iklim yang lebih ekstrem. Misalnya, pada periode Pleistosen, bumi mengalami beberapa kali siklus zaman es, di mana sebagian besar wilayah bumi tertutup oleh es dan salju. Namun, pada akhir Pleistosen dan awal Holosen, iklim bumi kembali memanas, menciptakan kondisi yang lebih stabil dan cocok untuk berkembangnya peradaban manusia. Kemunculan manusia dan peradaban. Salah satu ciri utama Neozoikum adalah munculnya manusia modern, Homo sapiens, yang mulai berkembang pada akhir periode Pleistosen. Manusia tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan yang ada, tetapi juga mulai mengubahnya melalui pertanian, teknologi, dan pembentukan peradaban. Keberadaan manusia ini membawa perubahan besar dalam sejarah bumi, baik dalam hal sosial, budaya, maupun pengaruhnya terhadap lingkungan. Peradaban manusia yang semakin berkembang ini menjadi ciri khas utama dari periode Holosen yang masih berlangsung hingga saat ini. Kepunahan massal dan perubahan ekosistem pada periode Neozoikum, beberapa kepunahan massal juga terjadi yang mengubah komposisi kehidupan di bumi. Selain kepunahan dinosaurus di akhir Mesozoikum, periode Neozoikum juga menyaksikan punahnya banyak spesies besar seperti mamut, kuda purba, dan megafauna lainnya selama transisi dari Pleistosen ke Holosen. Kepunahan ini membuka kesempatan bagi spesies baru untuk muncul dan mendominasi ekosistem yang ada. Keberagaman spesies yang ada saat ini sebagian besar berakar dari evolusi yang terjadi setelah kepunahan tersebut. Sebagai rangkuman, Neozoikum adalah era yang sangat penting dalam sejarah bumi karena berbagai perubahan besar yang terjadi selama periode ini telah membentuk kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Mulai dari munculnya mamalia yang menggantikan dinosaurus, hingga evolusi manusia yang semakin mendominasi bumi, Neozoikum membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kehidupan di planet ini.
perubahan iklim yang signifikan, dan pembentukan geografi yang lebih modern merupakan bagian dari peristiwa penting yang menandai awal dari babak baru dalam sejarah kehidupan. Meskipun kita kini hidup di zaman Holosen, era Neozoikum tetap memiliki peranan yang sangat vital untuk memahami asal-usul kehidupan kita dan bagaimana kita sampai di titik ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.